Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Minggu terakhir di bulan Agustus, kemari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kembali kita bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita sujud menyembah Dia. Kita katakan betapa baiknya Dia di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Tetap arahkan hati dan jiwamu kepada kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah berpengharapan kepadanya. Tetaplah percaya akan mukjizat yang dikerjakan, yang dikaryakan di dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, di penghujung bulan Agustus ini, di minggu terakhir ini, kembali kami dapat bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap jiwa dan hati kami, ajar kami Tuhan, untuk bisa melihat segala kebaikan-Mu, segala mukjizat-Mu yang Kau karyakan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau berikan dan Engkau cukupkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh ibadah kami, dari awal hingga akhir ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Walaupun tetap di rumah kita masing-masing, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjagai dan melindungi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Biar setiap pujian kita manis didengar oleh Tuhan, menjadi persembahan yang harum bagi namanya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. mari kita lebih sungguh naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama kami hidup ya Tuhan, selama ku hidup. ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. naikkan setiap kerinduanmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. ini yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan Ini setiap kerinduan kami ya Tuhan, setiap waktu. setiap pujian kami menyembahmu, meninggikan namamu ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. ini setiap kerinduan kami Tuhan, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan, bahwa kami pada pagi hari ini masih tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkaryalah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Shalom. Saya lagi shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan teramat baik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, Membawa hidupku, membawa hidupku. Amin. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, Membawa hidupku. membawa hidupku. Ku teringat Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. oh Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sepenuh hatimu katakan. Engkau baik, teramat Kasih Tuhan. baik. Engkau baik, teramat baik.
Yesus, Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, kebaikannya sungguh nyata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita kehadiran Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, yang menolong kita semua. Mari kita sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah kebenaranku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Katakan. Dia mati bagiku, Amin. Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah peganganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia baik bagiku. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sekali kami ucapkan terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima ya Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima Sempat membuat kami terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari lagi-lagi naikkan pujian, sama-sama naikkan dengan sepenuh hati kita. Kasih setiamu yang ku rasa Lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. amin. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Hanya setiap pujian yang bisa kami naikkan untuk membalas setiap kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Kau mau sucikan, mau kuduskan setiap pujian yang berasal daripada hati kami ya Bapa. Dan jika sebentar kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari silahkan bangkit berdiri. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uangnya itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu,
lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan tuanku. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Kita akan tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus pimpin kami, beri hikmat kepada kami supaya kami bisa dengan tunduk dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan Roh Kudus berbicara sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini berbicara tentang talenta. Talenta itu adalah sejumlah uang yang sangat besar. Talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal. Sikal adalah ukuran kurang lebih 34 kilogram. Dan sikal dalam perjanjian baru adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar. Nilainya yaitu 6.000 dinar. Bapak Ibu ya, 1 talenta nilainya adalah 6.000 dinar. Kemudian kalau kita pikirkan, 1 dinar berapa? Dinar adalah mata uang Romawi. 1 dinar adalah upah pekerja harian dalam 1 hari. Jadi kalau orang bekerja buruh anggur, 1 hari itu diupah 1 dinar. Itu ada dalam Matius 20 ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Perhatikan, upah sehari adalah 1 dinar. Jadi kalau 1 talenta itu adalah hasil dari 6.000 hari kerja. Ya, 1 talenta itu adalah 6.000 hasil dari 6.000 hari kerja. 6.000 dibagi 365, dibagi setahun ya, ke setahun 365, itu sama dengan 16,5 tahun. Jadi 1 talenta itu
adalah sangat besar. Jumlahnya adalah hasil dari upah selama kurang lebih 16,4 tahun bekerja. Kebayang Bapak Ibu ya, ternyata 1 talenta itu adalah sangat besar. Nah, sekarang perbandingannya kita bandingkan di situ. Hamba yang pertama dikatakan mendapatkan 5 talenta. Itu berarti hasil kerja 16,5 tahun kalikan 5 ya. Bapak Ibu bisa hitung sendiri. 16,5 tahun bekerja. Kemudian kalau hamba yang kedua mendapat 2 talenta. Berarti 16,5 tahun dikalikan 2. Kemudian hamba yang ketiga dikatakan mendapat 1 talenta, yang artinya 6.000, 1 talenta tadi ada 6.000, artinya dia mendapatkan uang sebesar hasil upah dari 16,5 tahun bekerja. Besar enggak Bapak Ibu? Ya kan? Ternyata yang 1 talenta itu adalah besar juga. Sekalipun 1 talenta sebenarnya adalah jumlah yang sangat besar. Tapi dalam hal ini hamba yang pertama itu kan membandingkannya itu dengan hamba yang kedua. Hamba yang pertama membandingkan, kalau aku punya 2 talenta. Kalau misalkan aku punya 5 talenta. Kemudian mungkin hamba yang kedua kalau misalkan dia bandingkan, aku punya 2 talenta, misalkan aku punya 5 talenta. Kemudian kalau misalkan saja yang punya 5 talenta tadi membandingkan 5 talenta, kalau misalkan aku punya 10, 15, 20 talenta. Ini berbicara bukan masalah banyak tidaknya uang itu Bapak Ibu. Banyak tidaknya harta itu. Perbandingan ini menunjukkan sebuah perhitungan manusiawi yang tidak ada rasa puas dalam hidup ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan sebelum kita membahas lebih jauh, Tuhan di sini mempunyai hak yang mutlak. Terserah dia mau bagi ke hambanya tadi berapa? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Itu karena seorang tuan mempunyai hak mutlak yang tidak bisa diganggu, dan tidak bisa diganggu gugat oleh hamba-hambanya. Dikatakan bahwa dan kemudian juga seorang tuan ini dia punya hak yang mutlak dan dia juga seorang yang adil dan bijaksana. Karena dia memberi kepada hamba-hambanya itu, dikatakan ayat yang ke-15 tadi dari pasal Matius 25 ayat 15 dikatakan apa? Kepada hamba-hambanya diberikannya sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, tuan di sini juga adalah seorang tuan yang sebenarnya mengharapkan sejumlah hasil dari hamba-hambanya. Dia memberi, dia menitipkan ataupun memberikannya kepada hamba-hambanya itu, tapi dengan sebuah harapan sekiranya hamba-hambanya itu mempunyai hasil dari apa yang telah diberikannya. Kemudian juga kalau kita lihat tuan di sini, tuan ini juga memberi penghargaan kepada hamba-hambanya. Pada saat dia sudah pulang dari luar negeri tadi dikatakan, dia memberi penghargaan kepada hamba-hambanya berdasarkan bagaimana masing-masing mereka memikul tanggung jawab atas harta yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian tuan ini juga adalah tuan yang menilai, memberikan penilaian terhadap hamba-hambanya. Kepada 2 hamba tadi dikatakan bahwa hamba yang 1 dan yang kedua dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu,
Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Perhatikan cara pandang Tuan ini. Tuan ini tidak memandang besarnya yang pernah Dia kasih kepada hamba-hambanya. Tapi Tuan ini lebih memandang, lebih menilai dari tanggung jawab yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Tuan ini tidak memikirkan besarnya yang telah Dia kasih, banyaknya harta atau banyaknya talenta yang telah dikasihkan. Tetapi penilaian Tuhan ini lebih kepada, sekali lagi saya katakan, lebih kepada tanggung jawab yang dikerjakan oleh para hamba-hambanya itu. Dan kemudian dalam penilaian juga kepada satu hamba yang memiliki satu talenta tadi, dikatakan dia menilai, Tuhan ini menilai bahwa dia sebagai hamba yang jahat dan malas. Tuhan memberi imbalan, tuannya pun akhirnya memberikan imbalan yang negatif, atau dalam arti satu talenta tadi akhirnya diambil, diberikan kepada yang punya 10 talenta. Dalam Matius 25 ayat 28 tadi dan Matius 25 ayat 30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat dan gertak gigi. Berbicara tentang penilaian tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam perumpamaan ini, betapa baiknya, betapa adilnya, betapa kuasanya Sang Tuan ini. Tuan itu punya hak. Kalau kita katakan, ya, kita terjemahkan, Tuhan itu punya hak yang mutlak terhadap semua manusia. Terserah Tuhan mau kasih talenta berapa saja kepada si A, si B dengan berbeda-beda, itu hak Tuhan. Terserah Tuhan menempatkan seseorang di tempat A, B, tempat basah, tempat kering, dan lain sebagainya misalkan. Itu adalah hak Tuhan, hak mutlak Allah. Tapi ada kabar baik hari ini, kabar baik bagi kita. Bagaimana sebenarnya itu sekalipun jumlahnya berbeda-beda, tetapi kabar baik yang perlu kita camkan dalam diri kita, bahwa Tuhan itu memberi banyak pada kita. Tuhan itu menitipkan banyak pada kita. Contohnya tadi, sekalipun satu talenta, itu adalah jumlah yang banyak. Jadi kita semua ini sebenarnya punya banyak dalam segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu punya banyak dalam hidup ini. Tuhan telah memberi banyak dalam hidup ini. Karena itu pada pagi hari ini sesungguhnya dalam hidup ini kalau kita pikirkan, seseorang itu lahir dengan tidak membawa apa-apa. Lahir dengan telanjang, belum bisa apa-apa, ya kan. Dan kalau kita hitung semuanya kalau kita hitung, yang kita punya pasti banyak. Benar? Bapak Ibu punya badan yang sehat, punya keluarga yang baik, punya pekerjaan, punya anak, punya ini, punya itu. Hari ini coba hitung talenta, hitung harta, hitung berkat Tuhan hari ini dalam hidupmu. Pasti kalau engkau menghitung dengan hikmat Tuhan, pasti itu sangat banyak. Ibarat talenta itu tadi, sekalipun mungkin itu nilainya hanya 1 talenta, tapi sebenarnya itu sangat-sangat banyak. Karena 1 talenta itu tadi apa? Hasil upah dalam 16,5 tahun. Tuhan tidak pernah memberi sedikit pada umatnya. Tuhan memberi banyak, belum lagi yang diberi, ya, dengan tadi
talenta yang 2, talenta yang 5. Hitunglah bahwa semuanya itu banyak. Tapi mengapa orang berpikir, mengapa anak Tuhan seringkali berpikir, punya aku terlalu sedikit, aku punya sedikit. Karena membandingkannya dengan apa? 1 talenta yang banyak tadi dibandingkan dengan 2, dibandingkan dengan 5 talenta. Harusnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah setiap talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu cukup banyak dan sangat, bahkan lebih banyak dalam hidup kita. 1 talenta saja banyak, apalagi engkau yang diberi 2, 5, dan sekian talenta. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal tadi, kabar baik kita, bahwa Tuhan sudah memberi banyak kepada kita. Amin. Hitung hari ini. Kalau engkau masih berpikir, aku enggak seperti ini, seperti itu, aku hanya punya sedikit, hitunglah. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu hitung talenta, hitung harta, hitung berkat yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Bagaimana menyikapi firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang yang bisa menerima segala sesuatu yang diberikan Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan keyakinan bahwa pemberian Tuhan itu adalah terbaik bagi diri kita. Karena Tuhan memberi kepada kita sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Jadi berhenti dalam hidup ini menyalahkan Tuhan. Berhenti dalam hidup ini berbuat seperti hamba yang tidak baik tadi yang dikatakan, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Karena dia hanya berpikir bahwa Tuhan itu tuannya itu Tuhan yang jahat. Jangan-jangan anak Tuhan juga kadang berpikir seperti itu, bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang jahat karena memberi kepadanya lebih sedikit daripada yang lain. Sekalipun 1 talenta, sekali lagi saya katakan, itu berkat itu cukup bagimu. Berkat itu sesuai dengan kemampuanmu. Tidak salah jika kita mempunyai 1 talenta. Atau mungkin dalam tanda kutip, tidak salah kalau kita mempunyai sedikit dalam hidup ini. Yang salah adalah kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan lebih banyak, lebih dan lebih lagi. Yang salah adalah ketika kita tidak mau mengerjakan yang sedikit itu. Yang salah adalah ketika kita tidak mengusahakan yang sedikit itu. Yang salah adalah ketika kita tidak mengusahakan yang 1 talenta itu. Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan Tuhan pagi hari ini. Lihat, 1 talenta itu banyak. Engkau melihat aku sedikit Tuhan, hanya 1 talenta Tuhan. Karena engkau membandingkannya dengan orang yang punya 2, 5, dan sekian talenta. Tapi hari ini lihatlah, pemberian Tuhan itu luar biasa bagimu. Terima segala sesuatu yang diberikan Tuhan dengan sukacita dan syukur. Karena semua pemberian Tuhan itu adalah yang terbaik bagi saya dan saudara. Kemudian yang kedua, bekerjalah dengan segenap hati hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itu adalah fokus pada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 17 di sana dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bekerjalah dengan segenap hati hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jangan hanya berpikir tentang keuntungan-keuntungan saja, tapi lihatlah, lakukanlah, kerjakanlah, usahakanlah apa yang Tuhan beri dalam hidupmu itu dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan. Apa yang kau punya hari ini? Kau punya anak, lakukanlah dalam mendidik anak sebaik-baiknya. Engkau punya harta, ini, itu, dan lain sebagainya, lakukanlah, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Engkau punya talenta, bisa punya bakat ini dan itu, lakukanlah, usahakanlah seperti
lakukannya untuk Tuhan. Fokus kepada Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya. Kemudian yang ketiga, sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan mendatangkan berkat Tuhan dan atau hukuman Tuhan. Apa yang kau kerjakan hari ini? Engkau rajin bekerja, engkau rajin mengusahakan apa yang Tuhan beri dalam hidupmu, maka Tuhan akan membalaskan dengan berkat-berkat-Nya. Tetapi sebaliknya, jika engkau meremehkan berkat Tuhan yang kecil-kecil dalam hidupmu, atau yang kau anggap kecil tadi, yang sebenarnya besar tapi kau anggap kecil tadi, engkau meremehkannya, bahkan engkau menganggap Tuhan itu jahat, kok aku tidak seperti orang lain, kok aku tidak seperti si A, si B. Maka sebenarnya di situ dikatakan ada hukuman Tuhan atas orang-orang yang seperti itu. Dikatakan apa? 1 talenta itu diambil, bahkan dikasihkan kepada orang yang punya 10 talenta tadi. Dan bahkan dikatakan dibuanglah dia ke dalam kegelapan yang sangat gelap. Yang di sana dikatakan terdapat gertak ratap dan gertak gigi. Hari ini Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak, sekali lagi saya katakan, sebenarnya banyak yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu. Lakukanlah, kerjakanlah, usahakanlah setiap talenta-talenta yang Tuhan kasih dalam hidupmu itu. Dengan sungguh-sungguh, lakukanlah supaya engkau mendapatkan upahnya nanti, mendapatkan berkatnya nanti, berlipat-lipat, berlipat-lipat, ditambah-tambahkan, ditambah-tambahkan, dan ditambah-tambahkan berkat untuk saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Hargai, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 5 talenta yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk firman-Mu. Biarkanlah kebenaran firman-Mu boleh kembali meneguhkan kami, dan kami senantiasa lebih bersyukur lagi Tuhan, dan kami bisa diberi hikmat untuk senantiasa menghitung berkat-berkat Tuhan yang sesungguhnya luar biasa dalam hidup kami. Betapa banyak Engkau memberikan berkat-Mu dalam hidup kami, betapa banyak Engkau memberi talenta-talenta itu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Biar setiap talenta yang kami punya, berkat yang kami punya, harta yang kami punya, semua yang kami punya, kembali kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tenangkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. kini tiba saatnya kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Maha Besar yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada hingga pada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua oleh karena berkat dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama membawa setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kiranya Engkau memberkati kami di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu nyata sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, ekonomi keluarga kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan pernah hidup kekurangan, tapi kami bisa hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan oleh karena berkat dan kemurahan-Mu. Engkau jagai dan lindungi dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami oleh kuat kuasa-Mu, urapi kami oleh kuasa darah-Mu, dan senantiasa berikan kami kesehatan ya Bapa, agar kami mampu melakukan setiap aktivitas kami, dan kembali lagi hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga mau membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Engkau tahu bahwa saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir di Indonesia, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa kesembuhan yang berasal daripada-Mu akan nyata, dan pemulihan yang akan Engkau berikan atas bangsa dan negara kami akan senantiasa kami tunggu dan kami nantikan ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau akan selalu melindungi dan melingkupi kami semua. Engkau memberkati pemerintahan bangsa ini Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pakai mereka ya Tuhan, agar menjadi alat-Mu untuk membuat Indonesia semakin hari semakin maju, semakin tumbuh, semakin pulih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPI Philadelphia di Bogor ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati kami dari sekolah minggu, Youth for Christ, kaum ibu, kaum bapak, diakonia, penatua jemaat, majelis, dan juga keluarga gembala sidang di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berikan kami kesatuan hati ya Tuhan, untuk sama-sama terus memuji-Mu, menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa, agar melalui tempat ibadah kami ini Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Kami semua bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati rencana kami dalam membangun tempat ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki waktu yang tepat agar kami bisa melaksanakannya. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat kami Tuhan, yang saat ini masih dalam keadaan sakit maupun sedang pemulihan dari sakitnya Tuhan. Ada kami serahkan ibunda dari Ibu Yohana, Ibu Eliana ya Tuhan, adik dari Ibu Atit, ada Kak Sasha dan juga Ibu Sulis. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Bapa. Engkau yang akan menyembuhkan dan mengangkat setiap sakit penyakit mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa pulih, mereka bisa sembuh, dan kembali lagi hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapa. Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan, agar kembali lagi hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan, dan setiap saudara-saudari kami ini Tuhan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk saudari kami yang bertugas di bidang medis, ada Dr. Natasha dan juga saudari Novita. Kiranya Engkau memberkati di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau jagai dan lindungi mereka saat mereka bekerja ya Bapa. Engkau pakai tangan-tangan mereka Tuhan Yesus untuk menyembuhkan setiap pasien yang datang, sehingga dari tangan-tangan mereka Tuhan Yesus banyak pasien yang disembuhkan, dan kembali lagi Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya juga Tuhan Yesus Engkau memberkati tim pelayanan Youth for Christ Tuhan yang di tempat ini, yang saat ini masih melayani di ibadah online. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan lebih lagi, lebih heran lagi Tuhan, agar melalui setiap anak-anak-Mu ini Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Jadikan anak-anak-Mu ini garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Begitu juga dengan peralatan yang digunakan Tuhan Yesus. Engkau memberkati agar setiap peralatan yang dipakai Tuhan Yesus dapat membantu kelancaran proses ibadah online maupun saat rekaman ini Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau serahkan kehidupan kami di new normal ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau yang jagai dan lindungi kami dimanapun kami beraktivitas. Engkau tutup bungkus kami oleh kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami tetap aman, damai, dan sejahtera dalam setiap melakukan aktivitas kami. Juga kami berdoa untuk proses vaksinasi Tuhan Yesus agar dapat segera terlaksana, dan seluruh warga masyarakat Indonesia Tuhan Yesus bisa segera menerima vaksin ya Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Kota Bogor yang saat ini masih menerapkan PPKM level 4, di mana kami mengucap syukur ya Tuhan bahwasannya Bogor bisa berada di zona orange. Kami mau serahkan tetap untuk Kota Bogor ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati pemulihan terus ya Bapa, agar semakin hari Kota Bogor bisa semakin pulih dan bisa kembali ke zona putih. Terlebih lagi kami juga berdoa untuk ibadah tatap muka langsung ya Bapak, walaupun masih terbatas 50%, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa agar bisa terlaksana dengan baik dan dengan tepat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk gereja cabang GPIAI dari gereja Tonjong Tuhan Yesus, Cikaret, Cibinong, Citerep, Gunung Putri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau pakai gereja cabang ini lebih heran lagi, agar melalui setiap pelayanan yang ada di sana ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang semakin hari semakin memuji menyembah-Mu, banyak jiwa-jiwa yang menyerahkan hidupnya untuk mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kehidupan kami, setiap kerinduan kami, setiap doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih daripada itu Tuhan, kami memohon ampun untuk setiap segala kesalahan kami. Kiranya Engkau layakkan kami ya Tuhan, layakkan kami agar kami bisa terus menjadi hamba-Mu yang taat setia mengiring Engkau sampai seumur hidup kami. Ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah tiba di pengunjung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama terus mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang bahkan tidak terhingga, yang tidak terhitung. Sungguh luar biasa nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kami serahkan masa depan kami ke dalam Kau rancangan-Mu ya Tuhan. rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus,
hatimu katakan, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.